Pernahkah kamu merasa gagal, lalu langsung berpikir, mungkin aku memang gak berbakat di sini. Nah, ternyata kamu gak sendiri. Psikolog Carol Dweck menemukan bahwa banyak dari kita, anak-anak, bahkan para profesional, secara tidak sadar terjebak dalam sesuatu yang disebut fixed mindset. Fixed mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan atau bakat itu sifatnya tetap. Seolah-olah kalau kamu nggak pinter matematika dari lahir, ya kamu nggak akan pernah bisa. Masalahnya, pola pikir ini bikin kita takut gagal. Karena kegagalan dianggap bukti bahwa kita nggak mampu. Kita jadi menghindari tantangan, lebih suka main aman. Kita cepat menyerah, dan seringkali menolak kritik karena merasa itu serangan pribadi. Coba bayangkan ini, anak-anak yang sering dipuji pintar, ternyata cenderung memilih soal yang mudah supaya reputasinya tetap terjaga. Padahal, justru dari soal-soal sulit mereka bisa berkembang. Atau di dunia kerja, ada banyak karyawan yang enggan belajar hal baru, karena takut terlihat nggak kompeten. Akhirnya, mereka stagnan. Tapi tenang, Dweck juga menawarkan solusi. Dan kuncinya adalah growth mindset. Growth mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan. Bukan soal bakat bawaan, tapi tentang usaha, belajar dari kegagalan, dan mencari strategi yang lebih baik. Misalnya, alih-alih berkata, aku gagal karena aku bodoh, orang dengan growth mindset akan bilang, aku belum berhasil, tapi aku bisa belajar dari sini. Dweck bahkan bercerita tentang sebuah sekolah yang mengganti nilai gagal menjadi not yet, alias belum berhasil. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Anak-anak jadi lebih termotivasi. Mereka nggak merasa mentok, tapi justru tertantang. Dan ini bukan sekedar teori. Penelitian menunjukkan siswa yang diajari growth mindset punya peningkatan nilai yang signifikan. Mereka lebih tangguh menghadapi soal sulit. Di dunia kerja pun sama. Perusahaan yang mendorong growth mindset punya tim yang lebih inovatif, lebih kolaboratif, dan lebih tahan banting. Jadi, bagaimana kita mulai menerapkan growth mindset? Pertama, ubah cara pandang kita tentang kegagalan. Gagal bukan berarti selesai. Gagal berarti belum. Kedua, hargai proses, bukan hanya hasil. Jangan hanya bilang, kamu pintar, tapi katakan, aku lihat kamu benar-benar berusaha memahami ini. Ketiga, tantang diri sendiri. Pilih hal-hal yang membuat kamu berkembang, meskipun sulit. Dan terakhir, dengarkan kritik. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk bertumbuh. Kalau kamu seorang pelajar, jangan takut dengan pelajaran yang sulit. Katakan saja, aku butuh waktu lebih untuk paham ini. Kalau kamu seorang profesional, ketika sebuah proyek gagal, tanya, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Dan jika kamu orang tua atau guru, pujilah proses belajar, bukan hanya nilainya. Karena pada akhirnya, bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tapi siapa yang paling mau bertumbuh. Seperti kata Dweck, the power of yet versus the tyranny of now. Kekuatan dari kata belum melawan tekanan harus bisa sekarang juga.